Kisah pasar bayangan dan pedagang tanpa suara. Raffi baru saja tiba di Banjarmasin, menyandang tas kamera dan recorder di leher. Ia sudah terbiasa liputan malam. Tapi kabut di Sungai Martapura ini terasa berbeda, seperti asap dingin yang bisa merayap masuk ke sela-sela pakaian. Bau lumpur basah menusuk hidungnya. Kalau kabut sudah setebal ini, lebih baik jangan di luar, kata pemilik losmen, seorang pria tua bernama Hashim, sambil menutup jendela dengan cepat. Sungai membawa hal yang tidak perlu kau lihat. Raffi mencoba bertanya lebih jauh, namun Hashim hanya menggeleng dan mundur sambil mematikan lampu koridor. Tidak ada yang mau berbicara tentang pasar bayangan. Pasar misterius yang disebat-sebat hanya muncul seminggu sekali. Di tengah kabut, video singkat dari turis yang viral beberapa hari lalu menunjukkan bayangan kios, lentera kabar, dan siluet manusia tanpa wajah. Raffi datang karena itulah tugasnya membuktikan apakah berita itu nyata atau hanya rekayasa. Tetapi semakin malam, kabut justru makin naik seperti ombak pelan menelan tepian losmen. Raffi keluar, kamera hidup, mode malam diaktifkan. Suara sungai biasanya ramai, tetapi kali ini sunyi-sunyi yang tidak wajar. Air bergerak tanpa suara riak. Perahu-perahu tambah terlihat seperti bayangan hitam panjang yang melayang. Raffi menyalakan recorder. Hari pertama, jam 23:45. Kabut di Martapura sangat tebal. Warga terlihat menghindari sungai. Ada kemungkinan fenomena ini bukan alamiah. Ada bunyi dari arah air. Serak-aka, seperti seretan kain basah yang dipaksa bergerak. Raffi mengarahkan kamera. Tidak ada apa-apa, hanya kabut putih yang bergulung. Tapi bunyi itu muncul lagi, lebih dekat. Serak, serak, serak. Jantung Raffi berdetak lebih cepat. Ia melangkah ke dermaga kayu. Sambungan kayu bergetar halus di bawah kakinya. Kabut mulai menelan ujung dermaga, membuatnya tampak seperti menuju ruang kosong. Kalau ada orang, tolong jawab, katanya pelan. Tidak ada respons, hanya suara itu, seretan, seperti sesuatu yang besar, diseret dari air ke permukaan. Tiba-tiba, cahaya merah kecil terlihat berpendar jauh di tengah kabut, seperti lentera. Cahaya itu bergoyang pelan, lalu muncul lagi di tempat lain, seakan melayang. Raffi men-zoom kamera. Fokusan berusaha menangkap bentuknya, tapi kabut membuat semuanya buram. Namun Raffi yakin ada sosok berdiri di dekat cahaya itu. Tinggi, kurus, kepalanya bergoyang seolah terbungkus kain. Cahaya itu bergerak ke arahnya. Perlahan, Raffi mundur beberapa langkah, tapi dermaga tetap berbunyi pelan di bawahnya. Ia merasa seakan dia sedang diawasi dari semua arah. Kabut menutup pandangannya dari daratan. Hanya sungai dan udara putih pekat di sekeliling. Saat cahaya itu semakin mendekat, suara lain muncul. Suara yang membuat bulu kuduknya langsung berdiri. Suara itu seperti bisikan, namun jelas, lembut, serak, jauh, dan dekat dalam waktu bersamaan. Sudah waktunya pasar dibuka. Raffi membeku. Cahaya merah itu padam seketika. Suara seretan berhenti, dan di dalam kabut yang pekat, Raffi mendengar langkah-langkah banyak orang, bukan dari dermaga, melainkan dari air. Puluhan langkah lembut, seperti kaki yang tidak benar-benar memijak lantai. Ia tahu, ia harus lari, tapi rasa takut menahan seluruh tubuhnya. Sungai Martapura malam itu sedang menyiapkan sesuatu yang tidak pernah muncul untuk manusia hidup. Raffi tidak ingat kapan tepatnya ia mulai berjalan. Yang ia tahu, kabut semakin pekat hingga dunia terasa menyempit, menjadi hanya beberapa langkah di depannya. Suara langkah dari air tadi perlahan berubah menjadi gemerisik, seperti banyak tubuh lembut bergerak di antara kabut. Ia menelan ludah. Tenang, cuma fenomena alam. Atau ucapan itu terhenti.
Kabut di hadapannya mulai berubah bentuk menggulung, memadat, lalu seperti menarik diri sendiri menjadi deretan bayangan. Satu persatu kios muncul. Bukan bangunan sungguhan, tapi struktur samar dari kabut yang mengeras, seperti papan kayu transparan. Lampu-lampu merah kecil menggantung, tanpa sumber yang jelas. Bau lumpur, anyir sungai, dan wangi bunga layu bercampur menjadi satu. Raffi menahan napas. Pasar itu nyata. Ia mengaktifkan kamera. Kios-kios berjajar di depan matanya kini tampak lebih jelas. Tapi hal yang membuatnya lututnya melemas adalah para pedagang. Mereka berdiri diam, tubuhnya seperti diselimuti kain basah yang menempel ketat hingga wajah tidak terlihat. Hanya ada sebuah cekungan gelap di posisi mata, dan tangan pucat panjang menggantung di sisi tubuh. Tak satu pun dari mereka bergerak, tak satu pun bernapas. Raffi melangkah pelan ke depan, mencoba tetap tenang. Ia memegang recorder, menekan tombol. Jam 00,12. Saya melihat sesuatu menyerupai pasar. Sosok-sosok berdiri di... Sesuatu bergerak. Raffi membeku. Di antara kios, ada seorang anak kecil, perempuan, sekitar 8 tahun. Bajunya basah sampai lutut, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Ia bukan bagian dari pedagang terlalu hidup, terlalu nyata. Anak itu menatap Raffi dengan mata besar yang ketakutan. "Kakak, tolong," bisiknya pelan. Hanya satu kata, dan seluruh pasar berhenti bernapas. Lampu-lampu merah bergetar. Kabut di sekitar pedagang menegang. Tangan-tangan pucat itu perlahan terangkat. Raffi tahu aturan legenda. Dilarang berbicara di dalam pasar. Suara manusia, suara hidup adalah sesuatu yang tidak boleh terdengar di sini. Anak kecil itu telah memecahkannya. Para pedagang mulai bergerak, bukan melangkah tapi melongker. Seolah kaki mereka tidak menyentuh tanah. Bunyi kain basah menyeret terdengar dari segala arah. "Kak, mereka mau ambil suaraku," tangis anak itu. "Diam, jangan bicara lagi," bisik Raffi tegang. Tapi terlambat. Salah satu pedagang sudah hampir menyentuh rambut anak itu. Jari-jarinya panjang dan berair, seperti terbuat dari lumpur sungai. Raffi spontan menarik tangan anak itu. Lari, mereka berdua berlari. Di antara kios pasar, terasa seperti labirin yang berubah bentuk setiap mereka bergerak. Lampu-lampu merah padam satu persatu, digantikan oleh suara gerakan cepat para pedagang. Di belakang mereka terdengar bunyi yang membuat darah Raffi membeku. Klik, klik, klik. Bunyi seperti rahang kayu yang membuka dan menutup, seolah para pedagang mencoba mengeluarkan suara dengan mulut yang tidak pernah mereka miliki. "Kak, mereka mengejar. Aku tahu, jangan lihat belakang." Mereka hampir mencapai tepian kabut ketika Raffi merasa lehernya disentuh sesuatu dingin. Basah, berat seperti telapak tangan berlendir. Sejenak, suaranya hilang, lenyap total. Ia tersedak, mencoba berbicara, namun yang keluar hanya napas lemah tanpa bunyi. Anak itu menarik tangannya. Panik. "Kak, Kak." Dan ketika pedagang itu terpaksa melepaskan cengkeraman, Raffi merasakan suaranya kembali sedikit, tapi retak, seperti pecahan kaca. Mereka menerobos kabut terakhir dan pasar itu hilang, lenyap, seolah tidak pernah ada Raffi Torengga. Memegang tenggorokannya yang sakit, anak kecil itu gemetar di sampingnya. "Kakak, mereka belum selesai." Raffi menatap kabut yang mulai mundur dari sungai. Ia tahu, ini baru awal dari teror pasar bayangan. Raffi dan anak kecil itu yang kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Alia berjalan terburu-buru menuju gang pemukiman. Nafas mereka masih tersengal. Tubuh basah oleh kabut dingin sungai. Raffi tak berhenti, memegangi lehernya yang masih terasa seperti dicengkeram sesuatu. "Tadi itu apa, Kak?" tanya Alia dengan suara kecil. "Aku juga nggak tahu," jawab Raffi setengah berbisik. Suaranya terdengar patah-patah, retak, seperti pita suara yang diseret melintasi kerikil.
Mereka masuk ke lorong sempit di antara rumah panggung. Lampu-lampu jalan temaram. Cahayanya kuning pucat, hanya cukup untuk membuat bayangan mereka tampak memanjang. Raffi menoleh ke belakang beberapa kali. Tidak ada apa-apa, tapi ia merasa seolah sedang diikuti. Bau lumpur sungai yang seharusnya tertinggal di dermaga justru semakin kuat. "Rumahmu di mana? Nanti aku antar pulang," kata Raffi. Alia menunjuk arah gang yang lebih dalam, di ujung. "Tapi, Kak, mereka nggak bisa keluar dari pasar kan?" "Seharusnya tidak," jawab Raffi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Hanya saja, bau itu semakin menyengat dan angin malam seperti membawa bisikan lembut, samar, melintas di belakang mereka. "Sis, suara itu bukan suara manusia. Terlalu panjang, terlalu licin, seperti sepotong kain basah yang diseret dari satu ujung dunia ke ujung lain." Raffi menelan ludah. "Alia, lebih cepat." Mereka berdua hampir berlari ketika tiba-tiba, tok, tok, tok. Sebuah bunyi keras menggema dari ujung gang. Raffi menghentikan langkah, mengangkat kamera ke arah suara. Lampu jalan di sana mulai redup, berkedip lalu padam. Gelap menutupi ujung gang. Kemudian sesuatu muncul. Mula-mula hanyalah kabut tipis, merembes masuk di antara rumah panggung seperti air. Lalu kabut itu mengeras, berubah seperti tirai putih. Dari baliknya, sosok-sosok tinggi mulai terlihat. Pedagang dari pasar itu, tubuh mereka tampak lebih jelas, kali ini lebih padat. Seakan dunia nyata membuat mereka memperoleh bentuk. Kain basah yang menutupi kepala bergoyang, meneteskan air sungai. Tangan mereka terkulai panjang, jari-jari mengarah ke tanah, seperti akar. Alia memegang erat tangan Raffi. "Kak, mereka ikut kita." Raffi menariknya mundur. "Lari." Pedagang itu bergerak, bukan berjalan. Mereka meluncur, seperti ditarik oleh arus halus. Tubuh-tubuh tanpa suara itu bergerak cepat di sepanjang gang, memanjang seperti bayangan yang tidak terikat gravitasi. Raffi menoleh sekilas. Salah satu pedagang telah sangat dekat, kepalanya miring, seakan mencoba mendengar detak jantung Raffi. Dari dalam lipatan kain, terdengar bunyi seperti seseorang yang berusaha berbicara. Klik, klik, klik. Bunyi rahang yang tidak pernah lengkap. "Kak, mereka hampir!" jerit Alia Janggan. "Baik, Kara." Mereka dengar suara. Terlambat. Alia terisak kecil. Pedagang itu menegang seperti merespons. Lehernya memanjang aneh, membungkuk ke arah mereka. Tangan basah itu terulur. Raffi meraih tangan Alia dan berbelok cepat ke gang samping. Rumah panggung membuat lorong-lorong sempit yang rumit, namun juga menciptakan bayangan pekat. Mereka berlari melewati pagar bambu, menyeberangi lantai papan yang berdecit. Bau lumpur semakin kuat. Langkah tanpa suara, mereka makin dekat. Di tengah kepanikan, Raffi terpeleset di papan basah, jatuh menghantam kayu. Kameranya terlempar, meluncur beberapa meter. Lampu kecilnya menyala tepat ke arah sebuah bayangan. Raffi terpaku. Alia berdiri di sana, tapi bukan Alia yang barusan ia tarik. Rambutnya jatuh menutupi wajah. Bajunya basah, kakinya tidak menyentuh tanah. Raffi menoleh ke sampingnya, tangan yang ia pegang hilang. Kosong. "Kak, tolong." Suara Alia terdengar dari belakang, namun jauh, sangat jauh. Raffi baru sadar, pedagang itu tidak mengejar Alia. Mereka mengantarnya kembali. Kemana? Ke sungai, ke pasar, dan yang berdiri di depannya sekarang bukan lagi manusia. Raffi terduduk di papan kayu yang basah. Napasnya terpotong-potong. Sosok Alia yang berdiri beberapa meter di depannya tampak tidak bergerak, seperti patung basah yang dipahat dari kabut. Rambutnya terurai, menutupi wajah hingga dada. Tubuh kecil itu sedikit condong ke depan, terlalu condong, seperti sendi-sendi di dalamnya tidak dipasang layaknya manusia. "Bukan kamu," Raffi bergumam.
Suaranya masih parau dan retak. Dari kegelapan gang, terdengar suara lain, suara langkah kecil yang lebih nyata. Kak, di sini. Itu Alia yang asli. Raffi menoleh cepat, melihat gadis itu berlari ke arahnya. Wajahnya ketakutan, dan di detik yang sama, sosok di depannya yang menyerupai Alia mengangkat kepalanya perlahan. Dari balik rambutnya, tampak kulit licin seperti lumpur. Tanpa hidung, tanpa mulut, hanya cekungan gelap di tempat mata harusnya berada. Cekungan itu berdenyut seperti menyedot udara. Pedagang kecil itu meluncur maju. Raffi menubruk tubuh Alia dan menariknya keluar gang. Mereka berlari tanpa arah, melewati lorong-lorong sempit, menerobos tikungan gelap, hingga akhirnya tiba di sebuah halaman rumah kosong yang diterangi lampu jalan redup. Di sana, kabut tidak mengikuti. Raffi terjatuh, terbatuk, dan mencoba mengatur napas. Alia memeluk dirinya sendiri. Gemetar. Kenapa mereka kejar kita? Tanya Alia pelan. Raffi membuka tasnya dan langsung membeku. Tas itu penuh lumpur. Lumpur hitam dari sungai. Pekat dan licin. Menempel di seluruh sisi bagian dalam. Dan di atas lumpur itu ada benda-benda yang tidak pernah ia masukkan. Pertama, segumpal rambut manusia yang masih basah, seperti baru saja dipotong dari kepala seseorang. Kedua, sebuah batu kapur kecil yang bergetar pelan, lalu berdetak sekali, seperti jantung. Ketiga, sebuah cermin rotan sebesar telapak tangan. Cermin itu memantulkan wajah Raffi, namun bukan wajahnya saat ini. Wajah di dalam cermin tampak lebih pucat. Matanya gelap dan mulutnya bergerak. Meski Raffi tidak berbicara, Alia menjerit kecil. Kak, itu barang-barang dari pasar. Raffi menutup tas dengan cepat. Tangannya gemetar. Ini bukan sekadar kejar-kejaran, katanya pelan. Waktu kita masuk pasar dan kau bicara, mereka menganggap kita pembeli. Alia menatapnya bingung. Pembeli? Bisiknya. Ya, dan barang-barang itu adalah titipan. Mungkin bentuk perjanjian. Raffi memegang lehernya. Bekas cengkeraman pedagang tadi masih terasa dingin menusuk. Ia ingat bagaimana suaranya hilang sesaat seolah seseorang mencoba menariknya keluar dari tubuh. Alia perlahan mundur. Kak, mereka mau apa? Raffi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu jawabannya. Ia tahu sejak pertama pedagang itu menyentuhnya. Mereka mau suara kita, katanya akhirnya. Suara manusia. Itu makanan mereka. Angin malam berhembus melewati halaman, membawa bau lumpur yang samar tetapi jelas semakin dekat. Alia memegang tangan Raffi erat-erat. Kak, kalau barang-barang itu nggak kita kembalikan, mereka bakal terus datang? Raffi mengangguk perlahan. Pasarnya pasti akan muncul lagi malam ini. Kita harus mengembalikan semuanya. Kalau tidak, kita nggak akan bisa keluar dari kota ini. Alia menangis tanpa suara. Bahunya bergetar. Raffi menatap tasnya. Lumpurnya mulai naik perlahan, seolah hidup. Cermin kecil di dalam sana bergetar dan memantulkan cahaya. Aneh, cahaya yang tidak berasal dari lampu jalan. Seakan pasar itu memanggil, mengingatkan, menagih. Raffi berdiri dan memegang bahu Alia. Kita harus kembali ke... Alia menggeleng keras. Kak, itu bunuh diri. Raffi menatap kabut yang mulai turun lagi. Di ujung jalan kabut yang berputar seperti pusaran. Mungkin, katanya. Tapi kalau kita tidak kembali sekarang, Raffi menatap gelap di balik gang. Mereka yang akan datang menjemput. Langkah Raffi dan Alia bergema lirih di sepanjang jalan menuju dermaga. Malam itu benar-benar sunyi, bahkan suara jangkrik pun hilang. Hanya bunyi air sungai yang beriak pelan dan sesuatu yang berbisik dari balik kabut. Tas Raffi terasa semakin berat.
Siala barang-barang dari pasar itu menarik punggungnya ke arah sungai. Alia menggenggam tangannya. "Kak, mereka udah nunggu ya?" Raffi tidak menjawab. Ia bisa merasakan getaran halus di tanah seperti banyak tubuh meluncur dari segala arah mencari mereka. Saat mereka tiba di ujung tangga dermaga, kabut langsung menyambar seperti tangan besar yang memeluk mereka. Lampu-lampu dermaga berkedip sekali, lalu mati semuanya. Yang tersisa hanya cahaya bulan yang dipantulkan air hitam pekat sungai. Dan di sanalah pasar itu muncul lagi. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini pasar itu tampak lebih padat, lebih nyata, seperti dunia sungguhan yang dipaksa muncul ke permukaan. Kios-kios kabut menyala dengan lampu merah benderang. Barisannya membentang panjang, jauh melampaui tepi sungai. Udara terasa berat, seolah setiap tarikan napas dicampur lumpur dan keputusasaan. Para pedagang berdiri berderet, diam, menunggu. Tangan mereka terjulur sedikit ke depan, seolah mengundang. "Aku takut, Kak." Alia berbisik Raffi, meraih bahunya. "Ikuti, jangan ngomong apapun." Mereka melangkah masuk ke pasar. Seketika, suasana berubah mengerikan bunyi. Klik-klik dari rahang-rakang tak terlihat, terdengar dari segala arah. Bentuk para pedagang berdenyut, seperti daging dan kabut bercampur menjadi satu. Mereka berjalan perlahan ke meja batu tempat pedagang-pedagang lain biasa meletakkan barang. Raffi membuka tas. Cermin kecil itu bergetar keras. Wajah di dalamnya, wajah dirinya sendiri tersenyum. Dengan mulut terbelah yang tidak ada di wajah asli Raffi, Alia menahan jeritan. Raffi menaruh cermin itu ke meja. Segumpal rambut, batu berdenyut itu, semuanya ia letakkan satu persatu. Setiap barang menyentuh meja, pedagang di depan mereka mengeluarkan bunyi seperti helaan napas panjang seperti puas. Kemudian, pedagang itu mengangkat kepalanya perlahan. Dari bawah kain basah, cekungan gelap di posisi mata bergerak, menatap Raffi. Lalu ia mengulurkan tangan. Tidak kasar, tidak memaksa. Seolah meminta sesuatu. Raffi tahu, ia tahu apa yang ditagih. Perjanjian tidak selesai hanya dengan mengembalikan barang. Pedagang itu ingin bayaran. Dan bayaran di pasar ini hanya satu, suara. Raffi menyentuh lehernya. Bekas cengkraman dingin itu berdenyut lagi, seperti menarik suaranya keluar dari tubuh. "Kak," Alia memegang lengannya. "Jangan, please." Pedagang lain mulai bergerak. Ratusan meluncur dari setiap sudut pasar, mengelilingi mereka perlahan. Kabut berputar seperti pusaran air yang menelan cahaya. Alia menangis tanpa suara. Raffi memeluknya, mengusap kepalanya. "Dengar," katanya dengan suara paling lembut yang bisa ia keluarkan. "Kamu harus tetap hidup. Keluar dari pasar ini. Lari." Begitu aku bilang, Alia menggeleng keras. "Enggak, Kak Raffi, jangan tinggalin aku." Tapi pedagang itu sudah mendekat. Cekungan gelap di wajahnya bergerak, membuka seperti liang hampa yang siap menyedot apapun yang hidup. Raffi menarik napas panjang. Ia tahu suaranya sudah tidak seberapa, tapi ia juga tahu apa yang membuat pedagang itu tertarik sejak awal. Rekaman. Ia mengangkat kamera video yang masih berada di tangannya. Lampunya berkedip pelan. "Ini yang kalian mau, kan?" bisiknya. Ia menekan play. Terdengar rekaman dirinya suara Raffi dari awal malam jelas, penuh, hidup. Rekaman itu menggema di seluruh pasar, memantul di antara kabut, membuat para pedagang menegang 100 kepala tanpa bentuk menoleh. Bersamaan, mereka lapar. Mereka serentak menyerbu suara dari rekaman meluncur cepat, seperti ribuan kain basah, terbang ke arah kamera. Pasar bergetar, cahaya merah padam satu persatu. Raffi berbisik ke Alia, "Lari sekarang." Alia air mata mengalir. Langkah kecilnya menghilang ke balik kabut. Sementara itu,
Ratusan pedagang menyerbu kamera di tangan Raffi. Dan untuk sesaat, pasar itu dipenuhi suara-suara mereka. Untuk pertama kalinya, bukan suara manusia, tapi suara ribuan napas yang ditarik sekaligus. Kabut meledak ke segala arah, cahaya bulan menyentuh tanah sungai kembali. Pasar hilang, lenyap, seperti tidak pernah ada. Dan cerita pun tamat.